selesai. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Rabu ya Pak, tanggal 14 April, kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan di pertemuan kelima sampai akhir nanti berjalan lancar, dan kegiatan rangkaian kegiatan PKH yang diakhiri dengan kegiatan coaching klinis berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan yang kelima, yaitu tentang testimoni serangkaian kegiatan PKH yang diawali dengan penyelesaian modul, kemudian diakhiri dengan coaching klinik, dan nanti akan kita dahului dengan presentasi salah satu RPP yang telah dibuat, beberapa yang telah dibuat dari misalnya sudah Mbak Tika Sapucak yang dipresentasikan sebagai syarat kita untuk telah membuat dan bisa disajikan kepada teman-temannya. Mungkin ada beberapa yang sudah buat, dan mungkin ada yang baru satu, dijadikan satu, dan nanti kita modifikasi dari satu RPP bisa menjadi RPP sehingga bisa mendongkrak nilainya bisa maksimal. Baik, yang sudah sempat mengirim tadi Bu Lady, Bu Faira, Bu Jessica, dan yang lain-lain mungkin akan segera nyusul karena sudah satu cak nanti ada yang dipresentasikan. Kemudian yang materi tentang PKH semuanya, alhamdulillah Bu Sri sudah kirimkan ke teman-teman, jadi kalau saya kirim lagi sudah bahan pelengkap untuk teman-temannya untuk direalisasikan dalam kegiatan lapangan, jadi membawa literasi pelengkap daripada kegiatan kita seandainya mau mengikuti. Baik, pengantar dari saya itu dulu. Mungkin siapa Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan salah satu RPP-nya, mungkin dari apa yang kita lihat nanti, kalau saya punya ini, punya itu, seperti itu, sehingga kita memperoleh perbandingan yang banyak dalam rangka untuk membuat RPP nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin siapa yang mau memulai? Yang sudah ngumpul aja Pak, yang sudah ngumpul. Boleh, atau Bu Faira. Bu Faira? Bentar Pak. Bentar Pak. Saya mau ganti gadget dulu Pak. Boleh. Yang sudah yang lain Pak. Halo Bu Jessica. Saya mau ganti gadget dulu Pak ke laptop biar bisa menampilkan. Halo Bu Jessica, sudah? Iya Pak. Ya, boleh Bu Jessica. Tapi itunya nggak ada Pak. Itunya apa Bu? Apanya tulisannya itu Pak? Iya Pak. Garis kerennya maksudnya. Iya Bu Faira, ya Allah, betul. Saya pindah ke laptop terus share screen. Iya, harus pakai laptop. Pede ini, pakai HP Pak. Bu atau Bu Sri? Dari situ bisa nggak Pak di share screen? Dari sini Bu? Iya. Oke, masih di saya buka di di WA-nya. Iya, bisa nggak Pak minta tolong? Coba insya Allah. Nah Bu Faira tuh udah bisa kayaknya Pak. Bu Faira udah bisa Bu? Dia lagi buka punya ibu Nah, Bu Fahira masuk.
Pak. Oh, udah bubar kalau itu nano dulu ini. Oke. Iya. Oke. Monggo Bu Faira. Angkat ini enggak, angkat dulu. Oke, monggo Bu Faira. Udah kelihatan Pak? Kelihatan Ibu. Ada Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, jelang sore, jelang buka. Ya, Masih setelah lama Bu Faira. di sini udah ya sekitar 3 jam lagi. Ya, setelah ngutak-ngatik sana sini tentang beberapa materi saya, Pak, Ibu, saya akhirnya dapat coba. Tadi saya sudah coba bikin, entahlah apakah ini benar atau salah. Ini saya sudah kirim ke Bapak MI untuk dikoreksi. Seandainya misalnya ini belum tepat, saya siap menambahkan, Pak, siap memperbaiki. Oke, adapun RPP pelaksanaan pembelajaran daring seperti yang diminta, ada identitas satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, materi pokoknya itu adalah prosedur teks. Kemudian kelas 12 semester 6 tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu 2 JP per 1 pertemuan. Oke, di bagian tujuan, karena kemarin yang diminta kayaknya ada 3 komponen ya. Ada yang pertama ada di tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik SPM, pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, siswa mampu mengidentifikasi materi PKH yang berupa langkah-langkah kegiatan ataupun tahapan dalam menghasilkan sesuatu, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan procedure text. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat procedure text yang berkaitan dengan materi kebersihan diri. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas serta menyampaikan ide dan gagasan dalam diskusi tentang materi procedure text yang berkaitan dengan PKH. Selanjutnya yang terakhir, siswa memiliki sikap disiplin, toleransi, kerjasama, santun, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, kita ke inti pembelajaran, yakni kegiatan. Yang pertama, siswa mengamati struktur penulisan prosedur teks yang diberikan lewat aplikasi Google Classroom. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur teks di sana diberikan lewat Google Classroom. Selanjutnya, siswa nonton beberapa tayangan video mengenai prosedur teks yang berkaitan dengan materi kebersihan diri. Ini pun juga dikirimkan link video YouTube juga dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Selanjutnya yang ketiga, siswa membuat contoh prosedur teks tentang 6 langkah mencuci tangan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut how to properly wash your hands with 6 steps technique. Jadi siswa harusnya mampu mengolah ini menggunakan bahasanya sendiri. Keempat, siswa melakukan tanya jawab dengan teman-temannya tentang prosedur teks yang terkait dengan contoh materi kebersihan diri melalui chat WhatsApp ataupun voice note di aplikasi WhatsApp. Selanjutnya asesmennya, penilaiannya. Yang pertama, sikapnya tentu saja yang dinilai adalah kehadiran dalam setiap sesi pembelajaran, apakah Telegram, Google Classroom, kemudian di WhatsApp dan sebagainya. Sikap juga meliputi disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Selanjutnya pada
kompetensi pengetahuan. Mereka harus mampu presentasi tugasnya, kemudian menjawab kuisnya, kemudian scan ataupun foto tugas tersebut. Pada bagian keterampilan, mereka harus mampu aktif pada saat diskusi tentang materi tersebut, apakah di WhatsApp ataupun di Classroom, Zoom ataupun Google Meet, itu yang ataupun penugasan berupa portofolio ataupun scan dan foto dalam bentuk tugas tersebut. Demikian Pak, ini benar-benar RPP selembar. Mohon koreksi Pak, atau teman-teman siapa ada yang sudah buat dan lebih lebih kompetitif, silahkan di-share. Terima kasih Pak Iwan dan teman-teman. Oke Bapak Ibu, demikian penampilan dari Ibu Faira telah mempresentasikan hasil RPP-nya. Ada masukan enggak dari Bapak Ibu yang lain? Ibu Faira menggunakan RPP yang 1 lembar yang 3 poin yang utama yang dilaksanakan. Kalau salah. Ada masukan Bapak Ibu untuk Bu Faira? Benar. Masukannya Bapak Ibu. Baik, kalau nggak ada, Bu Faira telah menyelesaikan 1 RPP. Supaya nanti penilaian RPP maksimal tinggal 2 lagi ya. Oh, kira-kira materi apa lagi Pak ya? Yang cocok Pak ya? Iya, pokoknya 3 RPP untuk biar kalau Ibu hanya 1 nilainya kasihan hanya 6. 2 12, kalau 3 20. Sayang kan? Saya masih lagi nyari-nyari materi Pak yang cocok dengan TK apa? Sampai hari Sabtu nanti nggak apa-apa. Oke. Yang kemarin Pak. Yang tugas kemarin udah beres. Tugas 1 dan 2 sudah Ibu sudah nabung 20. Sudah ada 2 Pak. Ya. Sudah ada 2 Pak. Siap, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Bu Jessica, gimana Bu Jessica tadi? Iya Pak. Bisa nggak Pak? Oh iya. Ntar saya tadi karena Bu. Atau sambil saya buka yang lain dulu, Bu Sri. Iya, maaf sih Pak nyusahin Pak Sigit. Pak Pri, jangan ketawa-ketawa, ge. Saya belum Bapak. Coba dulu Pak Sigit, Ya, pesertanya. Saya menyimak dulu aja. Oke. Bu Eni, lah ini Bu Eni yang kemarin. Bu Eni udah rawuh, Bu Eni udah. Bu Dina. Bu Sri. Ini saya manggil Bu Eni, Pak. Bu Eni, assalamualaikum. Saya Bu Yulis. Ini Saya Bu Bu Yulis. Bu Yuli. Ini ada Bu. Bu Yulis. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bu Eni. Bu Eni belum merespon. Baik, Bu Yuli mau nampilkan dulu RPP-nya. Nah, yang lain dulu. Oke, yang lain dulu Bu Sri, Muti Pak, Bu Muti. Halo Bu Muti. Bu Muti belum. Halo Bu Muti. Iya, halo Bapak. Mau presentasikan RPP Ibu? Aduh, masih bingung Pak, belum Pak, masih dalam proses. Oke, saya nyarikan. Soalnya matematika Pak agak susah untuk disambungkan dengan PKH. Nilai moral aja Bu. Berarti lagi 7 tambah 7 14 logis. Geng. Makanya tiba-tiba hilang ya. Bu Dina. Sama Pak, masih belum, masih bingung. Oke. Saya cobakan punyaannya Bu Jessica ya. Ini saya bukakan di WA-nya Bu Jessica. Pesertanya nyusahin nih Pak. Nggak apa-apa. Kan yang kemarin bacain itunya Udah, Pak. mending kisah lagi Pak. Kisah lagi, bacain lah. Ada kisah lagi nanti. Coba. Seruan kisah nih, Pak Pri, semangat. Contoh Pak Iwan.
Nah, Pak Sigit berbagi apa nih? Kolak ya Pak Sigit? Tar nunggu ya. Cari dulu. Pak Sigit siap nih Pak? Pak Sigit. Iya. Ya, punya Ibu. Pak Sigit siap nggak Pak Sigit? Siap Pak, udah kebuka tuh Pak. Oh, nggih, bukan udah nggih. Pak Sigit ya. Ya, diambil ini. Ini Pak, Oke, monggo Pak Sigit. kelihatan Pak? Iya, Kelihatan. kelihatan. Iya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Baik, di sini saya mencoba membuat RPP yang ada unsur PKH. Materi saya itu pelajaran saya bahasa Indonesia, materinya materi pokok tentang teks berita. Iya, iya. Dan untuk materi pokok menyimpulkan pokok-pokok berita. Pertama, tujuan pembelajaran. Satu, memahami dan mampu melakukan aksi bersama. Nah, ini yang sesuai kalau memahami dan mampu melakukan aksi bersama, yaitu bekerja sama dan partisipasi dalam hal pertama mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Yang kedua, memahami langkah-langkah untuk menyimpulkan isi berita. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi berita. Ini yaitu unsur yang ada unsur PKH-nya, yaitu melakukan aksi bersama, yaitu bersama dan berpartisipasi. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur berita. Dan yang ketiga yaitu merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Media pembelajaran, media yang saya gunakan yaitu media presentasi LCD. Kenapa itu HP-nya? Alat dan bahan alat yaitu laptop, fokus, dan bahannya berita dari media cetak ataupun Baca sendiri lemes. sumber belajar buku kelas 8. Oh, bersihan. Sini sama Ibu. Nah, yang ketiga atau yang C, langkah-langkah pembelajaran tingkatan pertama yaitu 15 pertama melakukan pembukaan dengan salah pembuka dan kedua pertama Itu dimatiin. kehadiran siswa. Oke deh. Dan yang kedua mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang halaman presentasi Baterainya habis. kegiatan dan menunjukkan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dari materi langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Kata inti yang pertama yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali. Mereka juga kalau ada kesempatan ditayangkan pun bahan yang terkait dengan materi. Dan yang kedua, langkah kedua dalam kegiatan itu yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami, kemudian bekerja sama dan berpartisipasi. Ini mungkin inti dari yang ada unsur PKH-nya yaitu pada kegiatan inti yang kedua yaitu siswa bekerja sama dan berpartisipasi dalam mengidentifikasi langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok kita. Berikutnya peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Jadi hampir sepanjang materi ini adalah berupa atau dilakukan kerjasama antar siswa. Hasil kelompok atau individu secara klasikal mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasi. Mungkin intinya itu Pak. Jadi unsur nilai PKH yang ada yang saya ambil yaitu dari modul 5 yaitu melakukan aksi bersama. Mungkin itu Pak, demikian. Barangkali yang mau menanggapi. Oke,
Oke, demikian presentasi dari Pak Sigit ke Bapak Ibu. Ada yang menanggapi? Gimana Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, udah bagus, tinggal Sudah bagus, Pak. nggak ada bagus, tinggal Sempurna. RPP ya. Boleh tanya Pak? Halo Pak, gimana Bapak? Ini pertemuan kelima atau keempat Pak? Kok tadi? Kelima Pak. Oh, bukannya keempat? Hari ini kelima, terus hari Jumat. Ulangi, dia keempat, hari yang kelimanya hari Jumat Pak. Oh, hari Jumat. Nah, hari pertemuan pertama hari kemarin itu hari apa, Jumat ya, Pak? Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu. Nah, Iya. Jumat, nanti yang terakhir adalah hari Jumat. Nah, itu Pak, pertemuan yang kelima. Oke, Bapak Ibu yang mau presentasi lagi? Nah, ini udah lengkap, semua sudah hadir. Pak Franky mungkin dari kemarin belum ada penampilan. Pak Franky, Hilang nih. lepas lagi. Bu Nova, Busri. Nah, boleh Busri, mana Busri? Monggo Busri. Mohon maaf Pak, putus-putus di sini. Tapi kalau memang suara saya terdengar jelas, Jelas, Saya- Busri. Oh, jelas banget Busri suaranya. iya ya Pak. Jelas, bersih, dan merdu. Iya, saya coba Pak ya. Tapi sebenarnya saya ini masih belum yakin karena saya agak berbeda dengan punya teman-teman RPP-nya Pak. Nah, ada apa Bu? Ya, kita Baik coba Bapak Pak Ibu, ya. demikian penampilan. Ulangi, yang akan datang adalah penampilan dari Bu Tri. Dipersilakan Bu. Bisa terlihat jelas Pak? Bisa Bu. Jelas, Bisa. jelas. Mohon maaf teman-teman, apa bisa terlihat? Ya, bisa Bu. Terlihat, Busri. Ada ya? Ada Saya dong. kayak sinyalnya. Ya. Baiklah, saya akan coba mempresentasikan RPP yang saya buat. Mungkin saya barusan mengirimkan tugas saya sama Bapak Pak Hiwan, karena saya sebenarnya masih belum yakin. Cuman saya mencoba membuat khusus RPP PKH. RPP ini akan saya selipkan di setiap pembelajaran saya. Saya sama seperti Pak Sigit, sama guru bahasa Indonesia, karena mata pelajaran kita berbasis teks. Jadi tujuan saya membuat RPP PKH tersendiri ini mungkin akan saya selipkan pada setiap teks yang saya anggap bisa saya jelaskan di sini. Ini saya membuat RPP pendidikan sama seperti ada sekolah, ada mata pelajaran mungkin bahasa Indonesia khususnya di sini untuk PKH-nya kelasnya kelas 9. Materi pokoknya saya ambil dari materi PKH, mengembangkan hubungan yang saling menghormati atau berteman. Sama seperti teman-teman yang lain, ada 3 komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik atau buruk. Yang kedua memahami jenis-jenis perundungan atau bullying beserta dampak-dampaknya. Yang ketiga mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan perundungan atau bullying. Yang keempat menahan diri untuk tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap orang lain. Mungkin medianya sama, menggunakan fokus atau laptop. Ada buku panduan atau buku panduan dari PKH atau modulnya. Yang ketiga itu langkah-langkah pembelajaran, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian ada teks relaksasi kemarin akan saya berikan. Ketiga mengaitkan materi. Nah, materi PKH ini saya akan kaitkan dengan tema. Mungkin saya akan ambil pada teks cerpen atau teks inspiratif yang bisa saya masukkan tentang cerita sesuai dengan tema ya. Mengembangkan hubungan saling menghormati khususnya dalam pertemanan.
Kemudian 3, menyampaikan motivasi tentang apa yang didapat atau diperoleh dengan mempelajari materi mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kemudian kegiatan inti, ada kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali tentang ciri-ciri pertemanan. Mungkin akan saya sajikan teks berupa teks. Kemudian siswa akan memberi ciri-ciri pertemanan itu. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan ciri-ciri dari pertemanan. Kemudian ada critical thinkingnya. Guru memberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, pertanyaan yang harus berkaitan dengan materi ciri-ciri pertemanan. Kemudian kolaborasinya, siswa-siswi dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 5 atau 6 orang, diberikan dari 1 set kartu pertemanan pada tiap-tiap kelompok. Ini menggunakan kartu-kartu yang berisi tentang ciri-ciri pertemanan. Nanti siswa diminta untuk memilih salah satu kartu yang menjelaskan pertemanan yang ingin mereka miliki dari sesuai dengan penjelasan dalam kartu tersebut. Berkomunikasi, semua kelompok sudah menyelesaikan tugas mereka. Minta mereka untuk menyepakati satu kartu yang paling menjelaskan pertemanan yang mereka semua inginkan, dan satu kartu yang paling menjelaskan pertemanan mereka semua tidak diinginkan. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menceritakan pilihan-pilihan mereka dan mempresentasikan kepada di depan kelas, seperti itu. Kemudian kreativitasnya, siswa menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan sebuah teks cerita yang dibacakan oleh guru. Kemudian guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari tentang apa saja yang membuat sebuah pertemanan itu bisa dianggap baik. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali beberapa hal yang mungkin masih belum dipahami. Kegiatan penutup, kemungkinan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran dan poin-poin yang muncul pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dan akhirnya guru membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian pada penilaian hasil, penilaian pengetahuan nanti berupa teks tertulis atau bisa lisan yang dapat didiskusikan dengan tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Dari keterampilan nanti berupa penilaian kinerja, itu mungkin akan bagaimana cara siswa tadi mengomunikasikan tentang ciri-ciri pertemanan yang baik tadi. Mungkin itu ya Pak, hasil RPP. Sebenarnya saya sudah membuat 3, tapi saya masih ingin mengaitkan ke pembelajarannya, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu, RPL-nya mungkin yang telah dilakukan, mungkin Bapak Ibu ingin merevisi, membetulkan, menyempurnakan, diperbolehkan. Apabila sudah kirim, tarik lagi kapan nanti. Kenapa sih saya kurang puas dengan ini? Nanti pas akhir hari Sabtu lah mungkin Bapak Ibu ingin ganti dan sebagainya dipersilakan. Oke, saya mau menyapa lagi kepada Pak, Bu Yuli. boleh bertanya nggak Pak? Monggo, boleh Bu Baira. Oh ya, Bu Sri. Assalamualaikum. Salam ya Bu. Oh iya Bu. Mohon maaf nih Bu, saya ada sedikit tanggapan. Boleh Bu ya? Iya boleh. Ya, kalau boleh tahu Bu, Ibu Sri guru mengampu mata pelajaran apa Bu ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Ya Bu, saya sedikit ada mau nanya sedikit ini Bu. Tadi kan materinya adalah tentang PKH, pure PKH yang menurut Ibu akan diselipkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang yang terkait dengan itu ya, misalnya cerpen dan sebagainya. Nah, melihat tampilan tadi kayaknya agak padat Bu ya, kayak agak banyak banyak kegiatan di dalamnya. RPP Ibu kayaknya padat dalamnya,
ada banyak kegiatan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada saat yang sama. Nah, apakah Bu kira-kira 2 JP ya, 2 jam pelajaran itu cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan yang ada dalam pembelajaran Ibu? Ditambah lagi misalnya harus bolak-balik ke RPP sendiri yang mata pelajaran Ibu sendiri, kemudian masukin lagi RPP PKH. Jadi apakah misalnya ini cukup Bu? Pertanyaan saya hanya sederhana itu. Apakah misalnya cukup alokasi waktu yang hanya sekian JP lalu dengan materi yang banyak, kemudian Ibu mesti bolak-balik lihat PKH-nya lagi, kemudian mata pelajarannya lagi. Sekian Bu. Terima kasih. Silakan Bu Sri. Baik, iya. Saya coba menanggapi ya Bu. Saya memang membuat sengaja RPP itu untuk mengaitkan ke materi pembelajaran saya, karena tadi saya masukkan ke teks cerpen Ibu. Nah nanti tadi kan ada kegiatan literasi, nanti saya akan memberikan satu teks tentang cara berteman. Mungkin ada sebuah cerpen tentang pertemanan. Nah di situ tadi saya kan sudah membuat langkah-langkahnya. Sebenarnya sama langkah-langkah yang saya buat dengan RPP pembelajaran yang saya lakukan. Nanti di sana siswa membaca teks, kemudian siswa menanyakan apa tentang isi teks, sama seperti tadi siswa mungkin akan bertanya bagaimana cara berteman yang baik itu seperti apa. Nah kemudian sebenarnya itu saling berkaitan. Hanya saja saya lebih menekankan pada RPP di PKH-nya itu kegiatannya sama Ibu. Misalnya nanti anak membaca teks, sama-sama membaca teks karena kita berbasis teks kan, berbasis teks cerpen. Kemudian saya coba share screen lagi ya. Kenapa nggak sekalian diintegrasikan Bu? Kenapa nggak sekalian digabungkan aja, masukin aja? Iya. Ya, tadinya saya juga berpikir seperti itu sama kayak Bapak Ibu kemarin, cuman saya ingin membuat tersendiri biar biasanya pengawas kami agak lebih cerewet. Gitu ya. Ya, dia tidak sebenarnya Bu ya. Ya, saya tidak ingin menambahkan sesuatu yang mungkin dianggapnya di luar dari pemeriksaannya seperti iya. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan pengawas, apakah saya bisa memasukkan ke dalam. Dia bilang tidak usah terpisah, nanti dibuat dalam satu RPP itu di belakangnya disesuaikan saja buat RPP PKH-nya tersendiri, nanti diselipkan mau dimasukkan di mana seperti itu. Gitu ya. Justru lebih lengkap Bu ya. Makanya saya agak berbeda dengan Bapak Ibu. Apakah mohon juga pencerahan dari Bapak Iwan, apakah boleh seperti itu atau memang saya harus mengubah RPP-nya seperti teman-teman yang lain? Oke. Itu saja. Makasih Bu jawabannya Bu Sri. Iya. Baik, bentuk RPP dan sebagainya itu tidak ada kan sepenuhnya diserahkan ke Bapak Ibu. Yang intinya materi PKH bisa terselipkan atau dipadukan di mata pelajaran Bapak Ibu semua. Mungkin RPP-nya buat lengkap boleh atau 3 poin yang pokok tadi boleh, nggak masalah. Baik, saya menyapa Bu Yulista. Assalamualaikum Bu Yulista. Ya, waalaikumsalam Bapak. Bu Yulista kemarin belum absen. Bu Yulista di WA grup dan di sama ya Bu ya? Iya Pak. Oh, Ini pagi sekarang saya baru gabung. Makanya ada bertemu ada kamu baru Bu Yulista. Baik Bu Yulista. Jadi hari ini adalah hari pertama untuk Ibu bergabung ya Bu ya? Iya. Baik, nanti untuk pertemuan yang ketinggalan nanti Ibu chat ke saya, nanti perbincangan Ibu dengan saya nanti akan saya kirim bukti bahwa Ibu telah mengikuti pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Sekarang adalah pertemuan keempat. Oke. Baik. Iya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingin mempresentasikan? Oke, kalau cukup dulu akan kami lanjutkan untuk materi berikutnya. Persiapan untuk materi atau tugas yang ke-4 Bapak Ibu.
baik, hari ini betul pertemuan kelima ya. Saya tadi kaget. Jadi sekarang pertemuan kelima tentang testimoni rangkaian kegiatan PKH dan coaching klinik. Sebenarnya kegiatan ini sekilas di pertemuan 1 kemarin sudah Bapak Ibu sampaikan sekilas tentang pengalaman dalam menyelesaikan modul PKH yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya, nanti istilahnya disambung lagi dengan kegiatan coaching klinik bisa sebagai hasil daripada kegiatan testimoni ini. Apa yang harus dilakukan dalam kegiatan 5 ini, kegiatan akhir ini Bapak Ibu? Nanti itu Bapak Ibu guru mengirimkan satu foto atau screenshot atau video pendek yang durasinya 2-3 menit tentang testimoni singkat yang disampaikan oleh peserta didik, warga sekolah, atau gabungan keduanya, yaitu guru dan siswa, terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya di sekolah. Ini bagi Bapak Ibu yang telah melaksanakan PKH di sekolah. Ini yang telah melaksanakan PKH di sekolah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan PKH di sekolah, ini juga makanya tugasnya atau mengirim atau guru mengirim screenshot atau postingan media sosial atau video pendek yang berisikan testimoni singkat yang disampaikan oleh guru peserta atau guru peserta coaching klinik yang bersangkutan tentang kesan dan pembelajaran yang didapatkan dari mengikuti rangkaian guru belajar dan berbagi seri PKH yang telah dilalui, yaitu modul, pendampingan atau coaching klinik. Nanti ada dua versi. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan PKH di sekolah atau bukan, jadi laporannya bisa berupa foto-foto dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan penerapan PKH di sekolah. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan PKH, itu tadi kita membuat rekaman atau gambar-gambar, video atau testimoni kita sendiri yang direkam nanti disampaikan ke panitia. Ini tugas untuk kegiatan akhir daripada coaching klinik berkaitan dengan penyempurnaan kegiatan kita belajar kegiatan PKH. Bagaimana bentuk laporannya nanti? Mungkin formatnya seperti ini. Nanti bisa dibuat format sini bagi yang akan buat seperti format ini. Nanti bisa. Jadi tugas testimoni penerapan PKH di sekolah. Mama sudah tentu di sini tentukan nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah. Misalnya nomor 1 kegiatan apa yang telah Bapak Ibu lakukan, kemudian bukti fisik atau testimoni, keterangan mungkin bisa foto atau screenshot gambar dan sebagainya. Mungkin kegiatan 2 dan sebagainya. Maka dari itu ini tugas ini nanti bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin supaya lebih jelasnya akan saya adukan contoh daripada teman-teman kita dari teman-teman kita yang telah membuat. Kita carikan contoh. Ini misalnya contoh tugas testimoni yang penerapan PKH di keterampilan hidup atau PHD sekolah. Ini kemarin Bu Leni, ya, guru matematika Bapak Ibu. Kemudian kegiatan 1 mengikuti coaching klinik. Beliau yang menyertakan gambar aja, menyertakan gambar-gambar coaching klinik. Keterangannya screenshot dari kegiatan. Kemudian selanjutnya kegiatan 2 apa beliau? Memberikan testimoni tentang PKH melalui Facebook. Oh, dia ngunggah di Facebook Bapak Ibu tentang PKH-nya. Screenshot dari beliau. Kemudian yang ketiga memberikan testimoni tentang PKH melalui YouTube. Nah, ini Bu Mbak anunya. Oke.
Oke, kita tunggu Bapak Ibu karena testimoninya di sini melalui link. Agak lumayan nunggu muternya link YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Prastiawati dari SMP 54 Batam. Kali ini saya mengikuti program belajar seri pendidikan keterampilan hidup yang diadakan oleh Kemendikbud RI dan kerjasama. Udah kelihatan ya YouTube-nya ya? Halo, kelihatan Pak? Pada awal program ini Nggak kelihatan Pak YouTube-nya, nggak kelihatan. Hanya kelihatan tag-nya aja. Oh, tag-nya, oh ya, masih ya. Saya mendapatkan berbagai macam ilmu, terutama untuk peserta didik dalam Linknya di-share aja Pak, nanti bisa ditonton mandiri. Oh ya, boleh Pak. Dan agar peserta didik. Iya sama Pak, nggak kelihatan itu YouTube-nya mah. Oh, hanya tag ya? Suaranya ada tapi gambarnya nggak muncul. Oh, udah muncul. Metodologi yang digunakan dalam sesi pembelajaran. Linknya aja Pak yang di-share. Oke. Pada program ini adalah orientasi development. Tahap kedua adalah coaching klinik. Pada saat coaching Bisa dilihat, Bu? saya mendapatkan Tidak Nggak ada gambarnya Pak, hanya suara. Suaranya aja baru. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap pengasahan. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mempunyai kemampuan memfasilitasi pembelajarannya. Oke, atau saya carikan yang testimoni yang lain Bapak Ibu. Halo, bisa dilihat Ibu? Iya bisa ya. Bisa Pak, proses-proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masuk, baik kok. Ibu mengenai guru belajar yang diadakan oleh Kemendikbud, terutama seri pendidikan keterampilan. Karena saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam
program Kemendikbud itu ada guru belajar dan berbagi. Nah, dalam guru belajar itu saya sudah mengikuti beberapa seri, diawali dengan seri masa pandemi COVID-19. Di situ belajar tentang bagaimana adaptasi pembelajaran, proses belajar mengajar dan mengaji seperti apa. Selanjutnya yaitu asesmen kompetensi, seri asesmen kompetensi minimum. Di situ membahas mengenai pengenalan AKM dan lain sebagainya. Lalu yang sudah saya ikuti juga yaitu ada seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Itu pun materinya bagus ya, jadi mempersiapkan diri. Kalau saya kan ada materi TK, kemudian ada materi pedagogik. Nah, selanjutnya yang akan kita testimonikan kali ini adalah mengenai seri pendidikan keterampilan. Dalam pendidikan keterampilan hidup itu ada pembahasan materi, dan sekarang saya sedang mengikuti coaching kliniknya. Nah, dalam pendidikan keterampilan hidup itu, kalau ibu bapak yang sedang mengikuti pasti tahu ya, model pembelajaran online-nya itu bagus. Jadi ada semacam flash gitu ya, jadi semacam aplikasi, ada animasinya, dan ketika belajarnya pun sangat mengasihkan, membuat tidak jenuh. Materi yang disampaikannya itu ada semacam tentang identitas, kemudian mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, lalu ada membentuk kebiasaan sehat, lalu ada mengembangkan hubungan yang saling menghormati, menciptakan dunia yang lebih baik, dan ada identifikasi masalah dan sebagainya. Nah, materi di pendidikan keterampilan hidup ini sangat bagus menurut saya, terutama untuk guru BK, walaupun tidak menutup untuk guru-guru yang lain pun bisa diadaptasikan materinya itu dalam RPP-nya. Jadi setelah sedang membahas tentang apa, diadaptasikan muatan-muatan dalam pendidikan keterampilan. Di sini dibahas juga mengenai 13 keterampilan hidup yang bagus untuk. Nah, sekarang saya sedang coaching klinik, di sesi-sesi akhir coaching klinik. Dalam coaching klinik ini bagus materinya ya. Jadi di sini kita dipersiapkan untuk merencanakan aksi untuk pengimbasan terhadap siswa, pengimbasan terhadap guru, ataupun pengimbasan terhadap komunitas MGMP atau MGBK kalau untuk BK. Lalu belajar bareng juga untuk mengetahui analisis tantangan utama dan solusinya dalam pengimbasan PKH ini. Lalu dilatih juga atau sama-sama belajar dari cara membuat RPP atau RPL mengenai pendidikan keterampilan hidup ini. Seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikhwan ya, Bapak Muhammad Ikhwan sebagai master trainer saya di coaching klinik ini. Bapak Ikhwan ini guru dari SMA 3 Pontianak kalau tidak salah. Nah, dalam coaching klinik ini pun saya merasa senangnya tuh dapat berkumpul bareng secara virtual dengan guru-guru dari sekolah se-Indonesia. Mungkin saya ada yang satu grup ini, ada yang dari Bintan, ada yang dari Batam, ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Pontianak, Jakarta, ada yang dari Bali, dan sebagainya. Saya cukup merasa senang dengan coaching klinik ini, sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Kemendikbud sudah menyelenggarakan kegiatan yang bagus seperti ini. Terus tingkatkan, mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan dan membangun lebih baik lagi. Dalam kondisi pandemi ini saja programnya bagus, apalagi kalau tidak dalam kondisi pandemi. Saya yakin bahwa Kemendikbud bisa membuat program-program atau melaksanakan program-program lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini versi yang
Mungkin saya carikan versi yang lain lagi yang berkaitan dengan, mungkin kita share 2 atau 3 contoh. Ini kan versi dinyanyi. Untuk versi berikutnya coba carikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SMP Negeri 1. Ada suaranya aja, Pak. Saya mengambil mata pelajaran. Suaranya aja, filmnya nggak lihat gitu ya? Iya. Saya. Oke, saya carikan. Saya dan pesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan program PKH dan alhamdulillah banyak sekali ilmu. Oke, saya ulang lagi. Masih belum nampak Bu gambarnya Bu? Apa? Ada. Udah ada Bu ya? Sudah ada. Oke. Saya mengampu mata pelajaran sejumlah. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, perasaan saya dan pesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan program PKH dan alhamdulillah banyak sekali ilmu dan manfaat yang saya peroleh dari program PKH tersebut, terutama berkaitan dengan bagaimana saat saya menyikapi atau menghadapi sikap dan perilaku anak didik saya. Kalau saya pelajari dari ilmu program PKH tersebut, sebetulnya banyak yang secara implisit sudah diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Tapi dengan adanya program ini, saya semakin paham tentang terutama karakter dari peserta didik yang saya maksud. Alhamdulillah dalam hal ini, terutama sekolah saya, yaitu SMP Habis, beberapa guru mengikuti program tersebut, sehingga kami bisa berkolaborasi, berdiskusi dan sharing tentang ilmu-ilmu dari PKH tersebut. Dan juga kami membentuk satu tim berusaha untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan kami yang kebetulan belum sempat program tersebut. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Iwan yang telah begitu sabar dan membimbing saya dalam program PKH, yaitu coaching clinic. Dan juga terima kasih kepada Kemdikbud yang telah mengadakan program ini. Semoga di selanjutnya dapat lagi program-program tersebut bermanfaat buat kemajuan pendidikan di Indonesia dengan mencetak generasi emas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit, guru IPA SMP 1 Halutulis. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mulyana dan guru SMP 1 Halutulis yang telah membantu saya dan berkolaborasi menyelesaikan program PKH yang digelar oleh guru belajar Kemdikbud. Harapannya semoga program PKH ini dapat memotivasi rekan-rekan guru lain sehingga mampu menerapkan pembelajaran PKH di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Gumilar. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Halutulis, mata pelajaran matematika. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyana atas ilmu PKH-nya yang telah diberikan, sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa contoh Bapak Ibu. Kalau Pak Mulyana tadi itu testimoninya itu sudah mengibaskan ke rekan gurunya.
sehingga dalam testimoni rekan gurunya dikaitkan atau suruh ngomong untuk menceritakan apa yang telah disampaikan oleh Pak Mulyono. Baik, semoga satu lagi mungkin untuk pengendaraan Bapak Ibu, saya anukan testimoni tentang Assalamualaikum nampak Bapak Ibu. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan. Tidak ada gambarnya, Pak. Udah ada gambar dulu. Iya, baru suara. Gambarnya udah nampak, Bu? Udah ada, Pak. Ya, oke. Saya berkesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan saya selama mengikuti program guru belajar pada seri PKH, yaitu Pendidikan Keterampilan Hidup, di mana diselenggarakan oleh Kemendikbud sendiri. Untuk program PKH ini pada guru belajar bertujuan supaya kita para guru dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan pada abad ke-21, yaitu pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi. Sementara PKH di sini, selama saya pelajari, yaitu adalah suatu keterampilan dalam menyelesaikan masalah terkait tantangan-tantangan pada topik-topik dunia remaja. Dengan topik-topik ini dan permasalahan, kita bisa mencari solusinya dan jalan keluar, sehingga pada penyelesaian ini peserta didik dapat mengembangkan potensi pada dirinya sendiri. Pada kesan-kesan yang saya ambil pada PKH ini, terutama pada program guru belajar, pembelajarannya sangat menarik, sangat efektif, dan juga video-video pembelajaran yang sangat menarik dan juga interaktif dengan waktu yang sangat fleksibel, di mana saya bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan saya sendiri. Di mana PKH ini sendiri suatu materi pembelajaran yang belum pernah saya temui sebelumnya, tetapi dalam pembelajaran sehari-hari, selama saya mengajar mata pelajaran saya sendiri, ternyata materi-materi PKH ini secara tidak langsung sudah saya sampaikan. Terlebih lagi secara tidak langsung. Misalkan tentang kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Tentu saat ada siswa yang melanggar ketentuan-ketentuan di sekolah, terutama pada kebersihan, kita sebagai guru tanpa memandang entah itu guru mapel atau guru BK pasti memberi arahan yang benar pada siswa-siswi kita. Karena itu di sini menjadi hal yang baru bagi saya, di mana keterampilan-keterampilan itu, materi-materi itu masuk pada kurikulum di pendidikan. Inilah menariknya, karena pada PKH itu kita tidak mengkotak-kotakan entah itu guru mapel atau guru BK, guru BP. Mari kita bersama-sama memberikan pembelajaran yang tepat mengenai keterampilan hidup ini pada peserta didik kita. Di samping itu, pada program pengimbasan ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya, bagaimana cara saya mengajak guru-guru yang lain untuk ikut dan tergerak mengikuti program PKH, walaupun guru tersebut bukan guru BK atau guru BP. Itu materi pada PKH sendiri merupakan materi yang berhubungan dengan topik-topik remaja,
Ini dapat membuat saya lebih mengenal karakteristik dan potensi yang ada pada peserta. Di sini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk mentor coaching saya pada coaching klinik, yaitu Ibu Munjiati, yang telah memberikan dukungan serta banyak membantu dengan memberikan saran-saran supaya saya bisa lebih percaya diri dalam melakukan penugasan kepada guru lain tanpa memperdulikan adanya jenjang senior dan terima kasih pula saya sampaikan kepada Kemendikbud atas program-program yang sangat bagus dan saya harap masih ada program-program ke depannya yang lebih baik lagi. Hal tersebut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan saya selama mengikuti program guru belajar pada seri PKH, yaitu pendidikan keterampilan hidup. Balik lagi Karena disebutkan. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah beberapa contoh tentang testimoni peserta coaching klinik dalam rangka penerapan PKH di sekolah. Nah, nanti dari beberapa contoh tadi mungkin ada inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai literasi, nanti saya membuat seperti apa ya? Nah, itu perlu bisa lihat di video nanti. Nah, itu beberapa contoh. Entah nanti Ibu bentuknya boleh seperti video tadi atau bentuk paparan yang seperti di metrik tadi, diisi gambar-gambar dan sebagainya. Terserah Bapak Ibu, yang mana lebih gampang Bapak Ibu buat, yang mana yang lebih mudah Bapak Ibu terapkan untuk testimoni ini. Jadi bebas Bapak Ibu milih yang mana. Sebelum dilanjut, ada masih tanggapan Bapak Ibu tentang testimoni? Oke, kalau tidak ada saya ya Bu Nova. Ya, siapa yang mau? Ya, saya. Silakan. Oke, Bu Sri. Silakan. Oh. Saya Pak ya? Ya. Ya, silakan yang mau. Saya Pak mau bertanya. Ya, Bu Nova, silakan. Untuk testimoninya itu apakah harus dengan video? Apalagi tadi screenshot ataupun misalkan boleh satu aja kita ambil video aja ataupun bisa kita pakai dengan screenshot. Boleh Bu, video saja boleh atau screenshot ditambah video juga boleh. Nanti mana biasanya lah sudah menerapkan itu ditambah dengan kayak metrik tadi diisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kalau belum ya gini, mungkin pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti program penyelesaian modul PKH ditambah coaching ini, Ibu ceritakan liku-liku dan Ibu cerita kesan-kesannya atau keuntungan kelebihan dari mempelajari ini, boleh Ibu rekam di situ. Itulah testimoni daripada selama Ibu menyelesaikan program PKH yang diakhiri dengan coaching. Itu Bu. Iya Pak. Berarti kalau misalkan kita nggak pakai video bisa Pak ya? Karena saya kurang jago nih Pak buat video. Yo itu bapaknya suruh nyonteng, Ibu cerita apa pakai HP sekarang kan gampang Bu, pakai HP sekarang langsung di syuting. Ya, ada aplikasinya Bu, ada aplikasi sendiri Bu. Karena sekarang kan lagi libur nih, siswa kan udah libur. Ya kami di Aceh siswa libur. Nanti tanggal 30 baru ada pesantren kilat lah namanya ya, di Nul Islam. Atau gini Bu Nova, Bu Nova. Ibu cerita aja, nggak usah nungguin, nggak dibarengi gambar siswa. Ibu ngomong cerita aja, mungkin suami Ibu atau anak Ibu suruh Ibu cerita apa dari mulai Ibu belajar modul PKH sampai dengan kegiatan kita kumpul-kumpul coaching klinik ini Ibu. Bisa ceritakan, itu direkam aja nanti kami serahkan ke kami. Saya cobalah Pak ya. Oke. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa buat video, screenshot boleh Pak ya? Boleh. Atau cerita di sini Bu, nanti kita rekam. Cerita di sini nanti kita rekam. Suruh ngomong di situ pun Pak Pri mau nyantai. Nanti saya rekam, terus nanti kita kumpulkan. Bahkan nanti nih kalau mau semuanya direkam kumpulkan di YouTube nanti biar abadi. Ya,
Oke Pak Bu ya. Oke, yang ada lagi Bu Sri tadi mau ngasih tanggapan ini. Cuman ingin menanyakan tadi. Jadi seandainya kita mengumpulkan berupa tabel tadi kan Pak, terus tadi kan ada link YouTube, itu nanti dikirim tersendiri juga ke Japri Bapak atau cukup di tabel tadi Pak? Maksudnya ke Japri Bu, Japri saja. Nanti saya tugas Bu saya jadikan satu kalau dulu Bu Sri ada tugas satu. Iya. Ini Kasih Pak itu saja. Oke. Iya, Yang Pak. lain? Pak, ya. Masih ada lain Bapak Ibu? Bu Fahira tadi Bu Fahira. Nah, Bu Fahira, tadi Bu Indah itu terlempar-lempar. Bu Indah sama Bu Dina tadi lempar masuk lama. Mana Bu Fahira tadi? Oke Bu, saya selingi. Iya Bu. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Yang yang mempublish testimoni itu bisa bisa di sosial media apa saja Pak ya? Boleh di Instagram juga Pak ya? Boleh. Yang penting rekaman dari Ibu setorkan ke kami sebagai tugas keempat. Oh iya Pak ya. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, baik. Carikan folder Ibu. Sama salah foto. Bu Yulis masak apa Bu Yulis? Suaranya mangga. Loh, kok Pak Iwannya hilang ya?
Pak Sigit, Pak Iwan dikemanain Pak Sigit? Kita ditinggal kita ditinggal gurunya. Pak Supri, gimana nih Pak Supri? Ke kantin dulu, ke kantin. Iya, nggak ada Pak Iwan. Pak Iwannya terpental tuh Bu. Kita tunggu. Siapa tahu nanti masuk lagi. Pantesan nggak ada suara. Lah makanya kenapa Pak Sigit lagi, Pak Supri lagi yang nongol. Iya Pak Iwannya nih. Coba di WA Bu, di WA-nya inilah kemana ini. Iya siap Pak. Ini seperti anak ayam ditinggal induknya ini. Tapi di breakout masih ya Bu, di breakout masih Bu ya. Masih di dalam. Nah ini masuk. Iya udah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sri. Waalaikumsalam. Tersembah. Nah, ada lagi nih Pak Iwannya nih. Bu Sri. Buat pinjam suaranya Bu Sri. Oh iya Pak, boleh. Ini Pak ya. Ya, Bu Sri. Menjadi orang tua di era globalisasi. Menjadi orang tua di era globalisasi penuh dengan tantangan dan rintangan. Era globalisasi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih menjadikan dunia ini ibarat kampung kecil. Piala Eropa di Portugal dapat langsung dilihat oleh kita yang ditinggal di Indonesia. Selain efek positif, ternyata efek negatifnya juga banyak. Budaya global dari barat yang serba primitif dengan pergaulan bebas dan hidup serba boleh langsung masuk ke kamar-kamar anak kita. Belum lagi dunia internet yang menyajikan segala hal termasuk pornografi. Perlahan-lahan itu menjadi nilai baru anak-anak kita yang menyimpang dari agama. Kekuatan utama yang menggerakkan masyarakat pada masa kebangkitan yaitu kecemasan. Inilah mata air yang memberikan energi untuk bergerak dan bergerak, melangkah tertati-tati sembari jatuh dan bangun, meraba dalam ketidakpastian, namun terus bergerak. Kecemasan muncul karena kesadaran akan adanya jarak yang terbentang jauh antara idealisme dan realitas, antara harapan dan kenyataan. Mereka yang menyadari adanya permasalahan akan bergerak, melakukan perbaikan. Begitulah kita menyaksikan para nabi rasul, pemimpin besar lainnya. Mereka merasakan kesenjangan itu. Masalah itu mereka cemas, bergerak, melakukan perubahan, berhasil, dan akhirnya tercatat dalam sejarah peradaban dengan tinta emas sebagai pahlawan. Titik tengah antara idealisme yang tidak realistis dengan realisme yang terlalu pragmatis adalah optimisme. Para pejuang sejati bersikap optimis, merasa tenang karena berjuang di bawah bendera Allah. Mereka percaya pasti akan mendapatkan kemenangan walaupun tidak mereka saksikan. Mereka percaya berjuang saja sudah merupakan kemenangan atas rasa takut, sikap pengecut, cinta dunia dan diri sendiri. Perjuangan mutlak dibutuhkan dalam menjalani hidup ini. Apabila Allah membolehkan kita hidup tanpa hambatan, itu hanya akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat ini, tidak pernah bisa sesukses ini.
Saya memohon diberi kekuatan dan Allah memberikan kesulitan agar membuat saya kuat. Saya memohon agar menjadi bijaksana dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Saya memohon kekayaan dan Allah memberi saya bakat, waktu, kesehatan, dan peluang. Saya memohon kelebihan dan Allah memberi saya jalan untuk menemukannya. Saya tidak menerima apapun yang saya minta, akan tetapi saya menerima semua yang saya butuhkan. Hiduplah dengan keberanian, hadapi semua hambatan dan tunjukkan bahwa kau mampu mengatasinya. Usahakanlah sekuat tenaga untuk menemukan bakatmu. Luangkan waktu belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilanmu. Jaga kesehatanmu, gunakan waktumu hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan misimu. Banyak-banyaklah berdoa agar ditunjukkan jalan yang benar dalam menemukan peluang. Perluas jaringanmu dan jangan bosan-bosannya berusaha. Baik Bapak Ibu, ini untuk pesan kepada anak-anak kita supaya tidak terlalu terbius oleh teknologi, internet dan sebagainya. Ini adalah salah satu memisahkan anak kita supaya ingat akan jati dirinya, syukur-syukur menguasai ke-13 keterampilan tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita berikan kepada anak kita, salah satu untuk nasihati anak-anak kita. Bapak Ibu, ada yang pengen meramal wajah? Mungkin sudah pernah kali ya, saya tampilkan itu Bu Jessica nanti yang bacakan. Ya Bu Jessica ya, mana tadi kan? Oke, aduh saya carikan dulu nanti Bu Anu kan yang bisa dilihat Ibu? Bisa Pak. Ibu. Ayo, siapa yang bacakan ini yang akan meramal? Bu Jessica atau Bu Faira nih yang mau diramal ini? Bu Faira. Ya, baca sketsa wajah Anda. Program ini secara otomatis akan menampilkan wajah Anda. Maka dari itu nanti data yang Ibu kirim harus apa ini? Ibu siapa ini? Bu Jessica kah? Bukan Pak. Ya yang mau dianu Bu Jessica ya? Oh iya boleh Pak, boleh. Nah ini mungkin ini hanya sebagai contoh, hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan. Coba nih Pak, wajahnya udah siap. Nah, pertanyaannya ya Bu ya, pertanyaan Anda pilih yang paling cocok dengan jujur Anda. Nah, Ibu, rambut Ibu saya hanya hitam. Saya hanya untuk nutul ya, yang tadi sendiri hitam. Kemudian apa ini? Jenis rambut lurus kah? Hidungnya mancung ke dalam. Nggak ada pilihannya Bu. Pesek Pak. Yang mana ini? Oke. Ya. Oke. Mulutnya sedang. Oke. Bibir sedang. Telinga pilih salah satu. Waduh, telinganya sedang kayaknya Pak, sedang. Oh, sedang. Besar. Telinganya besar. Bentuk muka bulat. Oke. Kotak. Kuning. Oke. Ibu rasa apa ya kita? Asia ya? Eropa. Asia Pak, Asia. Nggak Afrika aja Bu. Aduh. Ada mungkin berambut di wajah Anda enggak? Kumis nggak ada Pak, tidak ada. Berarti tidak ada. Oke. Oh wanita. Oke. Umur Ibu mana kira-kira di sini? Umurnya 25 sampai 35 Pak. 25 35. Nah, Ibu telah memberikan informasi dengan benar, memperbarui analisis.
Ini bisa untuk hadiah siswa yang sering bertanya, dikasih hadiah ini di kelas Bu Lina. Siswa yang rajin bertanya Ibu, ramal tanpa bayar. Kita klik Ibu ya. Klik, jeng. Teng 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 teng. Oi, Maaf ya. Katanya Ibu berikan salah kali ini. siapa ini? Kali ramalnya ini. Enggak. Baik Bapak Ibu. Pak Sigit semangat lah Pak Sigit sama Pak Supri ketawanya. Itu namanya fakta mengkhianati kenyataan. Pertemuan kalian mungkin cukup hari ini, sekian dulu. Nanti untuk Bapak Ibu yang keempat kita kumpul lagi hari Jumat pada jam yang sama, dan seluruh tugas insya Allah hari Sabtu lah Bapak Ibu kami tunggu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah. Bapak, ya, untuk hari Jumat itu ada tugas lagi Pak? Jumat itu finishing Bu, kita ngecek tugas yang belum, yang kurang apa. Jadi tugasnya ini tugas terakhir. Kita Jumat nanti evaluasi kegiatan, kemudian cek tugas yang mungkin ingin direvisi, ingin diperbaiki dan sebagainya. Jadi ini mengantarkan tugas terakhir nanti di tugas pertemuan kelima nanti itu kira-kira setelah evaluasi checking tugas yang terakhir. Itu Bu. Jadi Pak, kalau untuk pengumpulan tugasnya itu terakhirnya itu hari Jumat itu atau hari apa Pak? Sabtu Bu, Sabtu besok. Sampai terakhir coaching klinik kan tanggal 17 Bu. Kita 16 sudah selesai, jadi tanggal 17 akhir jam malam lah mungkin. Berarti kita untuk Zoom-nya hari Jumat lah terakhir Pak ya? Terakhir. Karena saya rencana mau mudik Pak. Kan nggak mudah-mudah Bu. Mudik Pak, jauh. Ini kan dari Aceh ke Aceh Pak, masih satu kabupaten. Cuma ini masih di tempat tugas, belum pulang kampung. Baik Bapak Ibu, mungkin dibuka videonya, kita dokumentasikan. Oke. Abadikan Pak Supri, abadikan. Ya, Bu Nova, Pak Tri, Bu Budi, Bu Faira. Nah, pas kita yang belum ada Bu Indah terlempar terus. Bu Dina juga Pak, Bu Dina. Lapor Bu Dina muncul apa hilang terus. Baik, kita Bapak Ibu yang lain ya cukup ada nama nggak apa-apa. 1, 2, 3. Nah tuh, tar salam set. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu. Nah. Baik Bapak Ibu, sekalian pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan hari Jumat kita bisa ketemu lagi. Amin. Lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Jumat Bapak Ibu.